Jumpa lagi dengan Bapak Anies Mutakin. Kali ini akan menyampaikan materi PPKN kelas 10 SMA SMK. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mengidentifikasi arti penting wawasan Nusantara dan mempresentasikan hasil verifikasi data tentang arti penting wawasan Nusantara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Wawasan Nusantara itu berasal dari wawasan ya, wawasan itu penglihatan atau tinjauan ya. Kemudian Nusantara adalah di antara pulau-pulau ya. Dan pengertian wawasan Nusantara itu ada beberapa ya, seperti menurut para ahli, dan kita ambil salah satunya saja berdasarkan pendapat MPR tahun 1998, yaitu bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa ini lahir konsep wawasan Nusantara ini? Ada beberapa latar belakang. Di antaranya adalah di masa lalu ada politik divide et impera yang dilakukan oleh kolonial Belanda, dan pada masa penjajahan itu ada Ordonansi JN Maritim 1939 yang mengatur mengenai laut teritorial sejauh 3 mil ya. Dan ini akan menghambat persatuan ya, karena di antara pulau-pulau Indonesia itu ada yang lebih dari 3 mil ya. Kemudian lahirlah Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang mengatur bahwa laut teritorial sejauh 12 mil dan diperkuat laut internasional 1982, dan ini kita masukkan dalam konsep wawasan Nusantara, di mana laut sebagai pemersatu. Kemudian hakikat wawasan Nusantara adalah bahwa setiap warga negara dan penyelenggara negara itu harus memiliki satu pikiran dan sikap mengenai keutuhan wilayah dan keutuhan bangsa, dan dapat menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam ya. Itu adalah hakikat dari wawasan Nusantara. Kemudian selanjutnya adalah azas wawasan Nusantara terdiri atas pertama adalah azas kepentingan yang sama, artinya untuk membangun persatuan wilayah dan persatuan bangsa itu harus bersama-sama, begitu, tidak bisa sendiri-sendiri ya, mengutamakan satu kelompok atau satu daerah, namun secara bersama-sama ya. Kemudian azas yang kedua adalah keadilan, di mana potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya, terutama potensi keadaan alam itu
harus dibagi secara rata, secara merata, ada demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jangan sampai di satu wilayah saja pembangunan itu terjadi, namun juga desa-desa yang tertinggal harus dibangun ya. Kemudian ajas ketiga adalah kejujuran, di mana kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar secara objektif atau secara fakta ya. Kemudian juga ajas yang keempat adalah solidaritas, di mana bangsa Indonesia harus memiliki kepedulian yang sama dalam membangun bangsa ini. Yang kelima adalah ajas kerjasama, ini secara gotong royong misalnya ya. Kemudian yang keenam adalah ajas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama atau konsensus ya. Jadi kalau keputusan telah diambil secara musyawarah, maka harus dijaga secara bersama. Misalnya kita harus mengingat dengan Sumpah Pemuda 1928 dan juga Proklamasi Kemerdekaan 1945 ya. Juga ada konsensus tahun 1966 juga harus dijunjung tinggi ya. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai fungsi ya, mengenai fungsi wawasan Nusantara itu adalah harus dijadikan pedoman dalam mewujudkan cita-cita dan juga merupakan visi yang harus dipegang untuk membangun bangsa ini. Dan juga kemudian selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara adalah mengutamakan kepentingan nasional ya, mengutamakan kepentingan nasional dan mengikis atau meminimalisir paham-paham kedaerahan atau paham-paham lokal ya, yang saat ini masih ada ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan demi tercapainya tujuan nasional. Kemudian yang harus kalian ketahui juga mengenai aspek Trigatra. Aspek Trigatra itu maksudnya 3 ya. Itu adalah aspek mengenai letak geografis Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah terdiri atas pulau-pulau yang kalau dilihat dari secara garis bintang adalah 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Kita ketahui bahwa Indonesia itu berada pada posisi silang ya, di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga terdiri atas 2 samudra, yaitu Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dan
Samudra Pasifik. Dan kalau dilihat posisi silang itu ada potensi ya dalam misalnya arus pelayaran ya untuk membangun usaha dari transportasi laut ya. Namun juga ada ancaman ya, misalnya ancaman ideologi ya. Di Asia misalnya ada yang berideologi komunis misalnya, contoh Korea Utara ya, juga ada di benua Australia itu mungkin cenderung ideologi liberal ya. Jadi kita berada di tengah-tengah dua ideologi ya, ini yang juga harus diwaspadai. Kemudian keadaan alam kita juga harus pahami bahwa alam Indonesia adalah alam dua musim tropis ya, ada musim hujan atau penghujan dan musim kemarau. Dan ini juga akan mempengaruhi kebijakan nasional. Misalnya kita pernah mendengar bahwa pemerintah pernah punya ide untuk membuat 1 juta sawah ya, namun kurang berhasil. Kenapa? Karena memang kondisi penduduk dan keadaan alam itu harus dilihat bahwa tidak semua penduduk Indonesia itu bertani bercocok tanam di sawah ya. Mungkin di Pulau Jawa dan Bali atau sebagian Lampung dan Sumatera Barat itu mungkin bercocok tanam di sawah, tapi sebagian wilayah di Kalimantan dan Sulawesi, NTT itu juga ada yang berladang gitu ya, sistem ladang. Jadi kalau misalnya hanya membangun sawah, bagaimana itu yang sistem berladang kan akan iri gitu ya. Itu kita bagaimana bisa mengambil kebijakan yang tidak berat sebelah gitu ya. Kemudian kita juga harus pahami bahwa Indonesia itu punya penduduk ya, kemampuan penduduknya itu bagaimana dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Misalnya kita punya kemampuan apa kalau dibandingkan dengan Jepang misalnya, lebih maju ya, dan Singapura juga negara kecil itu juga keadaan penduduk, kemampuan penduduk harus dilihat. Maka kita harus semangat berprestasi mengejar ketertinggalan itu ya. Materi selanjutnya adalah masih kondisi alam sudah ya, kemampuan penduduk sudah, letak geografis sudah ya. Bagaimana kita memahami persoalan 3 tadi supaya lebih bermakna lagi buat kehidupan bangsa ke depan. Kemudian materi selanjutnya adalah Pancagatra. Pancagatra itu meliputi 5 aspek ya, yaitu ideologi ya. Ideologi kita adalah ideologi Pancasila ya, yang memiliki 3 nilai. Pancasila itu memiliki 3 nilai. Pertama adalah nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian nilai praksis itu adalah nilai yang sehari-hari dilaksanakan, misalnya
ketiga, nilai Pancasila itu adalah nilai instrumental, yaitu nilai-nilainya terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Itu masalah ideologi, kita harus tetap jaga Pancasila ya. Misalnya politik, misalnya politik dalam negeri kita lebih konsentrasi pada demokrasi ya, keterbukaan dan transparansi ya. Makanya dibentuklah KPK itu ya, supaya dalam pengelolaan keuangan itu ada transparansi dan kejujuran. Itu diantaranya pembangunan politik yang mengarah pada politik luar negeri bebas aktif. Indonesia itu menganut politik luar negeri bebas aktif ya, dimana bebas mengadakan hubungan dengan negara manapun dan aktif menjalin hubungan dengan negara manapun, tidak terikat pada salah satu blok barat maupun blok timur ya. Kemudian kalau kita bicara ekonomi, adalah ekonomi berdasarkan pasal 33 yang berajas kekeluargaan dan pemanfaatan kekayaan alam, bumi, air ya, termasuk di dalamnya adalah dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun sampai hari ini masih ada pihak-pihak yang merasa masih kurang adil misalnya ya. Itu mungkin PR kita bersama sebagai bangsa, terutama PR bagi penyelenggara negara. Kemudian juga masalah sosial budaya yang harus dikembangkan, dan tentu saja adalah budaya toleransi itu, gotong royong juga tetap dipertahankan. Dan banyak sekali budaya-budaya kita dan kebudayaan nasional harus kita jadikan kekayaan ya. Ya banyak sekali menu-menu makanan daerah ya, tari-tarian, bahkan yang lebih menonjol adalah seni membatik, yaitu menjadi ikon Indonesia ya, atau kopiah gitu ya, itu menjadi ikon Indonesia ya, atau makanan tahu tempe menjadi ikon nasional ya. Kemudian masalah Hankam, itu kita menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sistem Hankam rata, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat terlatih sebagai kekuatan pendukung. Itu saja mungkin mengenai Pancagatra, dan kita harus waspada bahwa di tengah-tengah kehidupan global ini ada ancaman, tantangan, dan hambatan yang beragam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bermanfaat. SMA SMK bisa. Yes.